Berikutnya adalah perenungan mendalam, penghayatan terhadap kesadaran. Ya, kesadaran. Nah, kalau tadi perasaan itu dipicu oleh oleh 6 indera juga. Nah, kesadaran ini atau cita ini juga berhubungan dengan indera. Ya, maka cita atau kesadaran itu sesungguhnya hanya satu. Tapi kalau sudah berhubungan dengan objeknya menjadi 121. Ini kalau dalam pelajaran Abhidhamma. Ya, dulu di sini juga ada kuliah Abhidhamma. Ada 121. Jadi banyak sekali. Artinya bahwa kesadaran ini menjadi bermacam-macam jenisnya karena ya, berhubungan dengan dunia luar, berhubungan dengan dunia eksternal maupun juga internal. Ya, kalau di buku ini ditulis indrawi maupun non indrawi. Sebenarnya bukan indrawi maupun non indrawi, tapi berhubungan dengan objek eksternal maupun internal. Objek internal itu yang menjadi konsumsi dari indera pikiran, yaitu ide-ide, gagasan-gagasan, ya, macam-macam itu, kesan-kesan, memori, ya, dan juga termasuk dhammata atau dhamma niyamata. Ya, nanti ada perenungan tentang dhammanupassana. Nah itu, ya, sebenarnya. Nah, kesadaran ini, ya, perenungan terhadap kesadaran itu ketika kita mata kita melihat sesuatu, kita tahu bahwa oh itu benda, itu meja, itu kursi, itu orang berjalan. Cukup sampai di situ, karena adanya seperti itu. Tidak perlu kemudian dilanjutkan. Nah, itu ada orang berjalan, itu siapa? Anaknya siapa, pacarnya siapa, hobinya apa, nggak usah dicari sampai kemana-mana, hanya cukup sampai oh itu orang berjalan. Ya, ini karena kenyataannya seperti itu. Kalau hal-hal yang melingkupi itu kan sudah rekayasa dari khayalan kita, ingin mengorek semuanya, walaupun juga ada, tapi kan tidak ada faedahnya untuk kita, khususnya apa yang terjadi pada saat itu. Oh itu orang berjalan, cukup sampai di situ bahwa kita menyadari melihat orang berjalan. Ya, lagi makan, oh ini pedas, ada cabai, kita menyadari bahwa oh ini pedasnya cabai. Ya, bisa merasakan pedas, ini pedasnya cabai. Ya, dan demikian juga dari semua indera ketika kontak dengan objeknya kita bisa menyadari, ya, bisa menyadari itu. Nah, dari perhatian penuh terhadap kesadaran, ya, terhadap kesadaran ini, itulah yang Sang Bhagawa anjurkan supaya kita memperoleh penerangan, memperoleh pencerahan dari setiap objek yang tercerap melalui panca indera, ya. Dan panca indera itu bukan hanya untuk kita penuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Karena kebutuhan indera itu ya semua kesenangan. Ya. Semua kesenangan. Jadi kalau sudah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, melalui kesadaran melihat, ya, melihat objek yang menyenangkan, ya. Demikian juga indera yang lain mendapati objek yang menyenangkan, ya. Nah, di sini harus disadari. Menyenangkan dan tidak menyenangkan dari objek itu coba untuk diterima secara objektif apa adanya. Bukan bersekutu pada kesenangan dan ketidaksenangan perasaan. Tapi untuk bisa mendapatkan pencerahan tentang objek itu, ya, maka sadarilah objek itu apa adanya, seobjektif mungkin, tanpa ada persekutuan atau keikutsertaan dari keinginan.
Dan sadarilah bahwa dari setiap objek yang tercerap itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang akan membantu kita memperoleh kebijaksanaan. Ya, kalau bersekutu dengan kesenangan, kalau kita senang terhadap objek, ya, akan cenderung untuk ingin mendapatkannya. Kalau tidak senang terhadap objek itu, timbul kebencian. Ini kalau berhubungan dengan perasaan dan keinginan. Sehingga kita gagal untuk memahami objek itu apa. Nah, latihan ini sangat membantu kita, akan membimbing kita dalam setiap menghadapi persoalan ataupun pekerjaan. Ya, kita itu bisa menangkap, ya, hakikinya dari persoalan itu. Jadi duduk persoalannya apa, dan kita juga akan mampu menemukan dan terlihatkan penyebabnya dan jalan keluarnya. Dan ini dibutuhkan ketenangan, ya, perhatian penuh, ya, sehingga bisa memiliki keahlian dan kemampuan untuk seperti itu. Ya, jangan sampai, ya, bagaikan seorang dokter tapi selalu salah diagnosa itu. Sang Buddha itu membimbing kita supaya bisa menjadi, ya, layaknya seorang dokter ahli yang mampu mendiagnosa setiap penyakit yang timbul, ya, baik penyakit fisik maupun penyakit mental, kan begitu. Ya, nah ini tentang cita nupasana, kesadaran, ya. Jadi perhatian terhadap kesadaran. Nah, kesadaran ini muncul, ya, kesadaran ini akan berfungsi ketika, ya, pintu indera kita menangkap dunia luar, ataupun indera pikiran kita menangkap dari kesan-kesan secara internal. Nah, itu untuk bisa disadari, ya, dan menimbulkan pengetahuan-pengetahuan, dan untuk kemudian tidak melekat, ya, tidak melekatnya ini bahwa ketika indera menangkap objek, ya, bukan bersekutu pada kesenangan, ya, keinginan, hawa nafsu, ya, tetapi bisa disadari dan itu menjadi sumber pengetahuan. Jadi pintu indera, telinga, mata kita itu bukan untuk diberikan makanan-makanan yang menyenangkan baginya, tapi, ya, secara bijaksana kita bisa menggunakannya sebagai pintu masuk pengetahuan, ya, pintu masuk pengetahuan. Oh, ini alam seperti ini, kita bisa melihat dengan mata kita, dengan kesadaran melihat kita. Mata ini hanya menjadi pintu indera saja, tapi yang mengetahui bahwa itu pemandangan bagus, itu benda, itu apa, itu warna, kesadaran melihat, ya, kesadaran melihat. Nah, dari apapun di dunia ini yang ada, ya, baik yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan, yang bisa disentuh, ya, kemudian yang bisa dipikirkan, semuanya, ya, hendaknya mendukung usaha kita untuk mencapai kebijaksanaan, bukan malah menjebak kita dalam penderitaan. Inilah jalan Buddha. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini materinya lebih banyak lagi, tapi waktunya bedah suta itu karena memang sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Ini saya hanya sampaikan sepintas-pintas, juga waktunya udah tinggal 10 menit. Ini pertanyaan belum nih. Coba yang Dhammanupasana ini, ya, jadi perenungan mendalam, ya, penghayatan terhadap bentuk-bentuk pikiran, ya, atau dhamma. Nah, bentuk-bentuk pikiran ini bisa berhubungan dengan
5 rintangan niwarana, kemudian juga bisa berhubungan dengan 5 skanda, ya, nama dan rupa, kemudian juga bisa berhubungan dengan 7 faktor penerangan sempurna, ya, 7 faktor penerangan agung, dan juga berhubungan juga dengan 4 kesunyataan mulia dan pengetahuan yang lain. Namun singkatnya begini saudara, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan gagasan, dengan ide, ya, saat kita melakukan penghayatan itu, sejauh mana kita mampu menggagasnya, mampu memikirkannya, itu sebagai bentuk-bentuk pikiran ini, supaya selalu berhubungan dengan dharma dalam arti ajaran. Artinya apa yang kita lakukan dengan perenungan terhadap bentuk-bentuk pikiran ini adalah menjadi bagian kita, semangat kita dalam melatih perhatian penuh, ya, sehingga ketika kita sedang menggagas tentang 4 kesunyataan mulia, ya, kita menyadari bahwa saya sedang mempelajari tentang 4 kesunyataan mulia. Ketika saya sedang mempelajari tentang 5 kelompok kemelekatan, ya, nama dan rupa, jasmani dan rohani. Oh, yang namanya jasmani ini, ya, unsurnya ini, ya. Kemudian batin unsurnya ini, ya, fungsi dan perannya masing-masing ini. Nah, seperti itu. Demikian juga tentang 7 faktor. Itu sebagai pengetahuan-pengetahuan yang sedang kita hayati, dan kita menyadari bahwa kita menghayati itu. Ya, kita menghayati itu. Dan pada saat kita concern, ya, dan perhatiannya penuh dengan objek-objek dhamma tadi, maka pengetahuan kita atau untuk bisa memahaminya itu menjadi lebih mudah. Nah, ini saudara sekalian, bahwa 4 latihan perenungan untuk mencapai pembebasan agung, ya, Kayanupasana, Wedananupasana, Citanupasana, dan Dhammanupasana, ini tidak serta-merta kemudian sebagaimana apa yang dikatakan dalam buku kita aplikasikan, tapi coba kita lihat dan kita pahami konteksnya, dan kita butuh referensi yang mana, baru kita ambil, kita coba. Ya, kita nggak perlu takut dan ragu untuk mencoba dan mencoba. Ya. Namun lebih baik, ya, kalau ada yang membimbing. Tapi keutamaan dari latihan ini, saudara sekalian, bahwa perhatian penuh ini, sati ini sangatlah penting, ya, sangat bagian dari keutamaan juga, karena kewaspadaan, ya, kewaspadaan ini yang merupakan dampak langsung atau perkembangan langsung dari akibat perhatian yang terlatih ini, kunci dari keselamatan, kunci dari keberhasilan, kunci dari kesuksesan, dan kunci dari kebahagiaan. Nah, itu. Namun kita jangan salah mengartikan, ya, bahwa kalau gitu sama tabhawana sama vipassana bhawana lebih tinggi vipassana. Enggak, semuanya itu dua-duanya, dan dalam prakteknya sebenarnya enggak bisa dipisah-pisah. Ya, saya ilustrasikan dulu, kalau enggak salah pernah saya sampaikan juga. Ya, kalau orang dulu menjahit secara manual, ya, menjahit secara manual itu apa yang disiapkan? Jarum jahit sama benang. Konsentrasi itu mengantarkan kita pada di mana lubang jarum dan di mana ujung benang. Konsentrasi sampai di situ. Kalau kita nggak konsentrasi di mana lubang jarumnya, di mana ujung benangnya, bagaimana kita bisa memasukkan benang ke lubang jarum?
Nah, vipassana itu pada saat kita menggerakkan tangan satunya yang mengarahkan ujung benang ini menuju lubang jarum, itu harus penuh perhatian, artinya vipassana. Maka vipassana itu prosesnya. Sedangkan fokus pikiran ini adalah prioritas, ya, prioritas apa yang diputuskan untuk dikerjakan. Konsentrasi sampai di situ dan meneguhkan, menguatkan untuk tidak tergoyahkan, untuk tidak terpengaruh, itu konsentrasi. Nah, ini. Nah, kalau konsentrasinya kuat dan perhatiannya itu penuh dalam mengikuti prosesnya, ya sekali jalan selesai. Ya. Tapi setengah jalan perhatian entah kemana ya. Nah, semua urusan, semua pekerjaan pun juga begitu. Ya. Ini, maka walaupun banyak, walaupun rumit, walaupun berat, walaupun sulit, kita nggak perlu tergopoh-gopoh, tapi harus kita sikapi dengan semangat bahwa setiap kesempatan ini adalah wahana untuk belajar dan melatih kita, sehingga kita tetap memiliki semangat, memiliki wirya. Ya.